Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Yang saya hormati, Allah muliakan guru kita semua, Kersana Kiai Haji Abah Nabi dan keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, terus bisa membimbing kita, dan kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Mudah-mudahan kita nanti dalam mahsyar ada di belakang beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati, Allah muliakan Habib Hussein Al-Atas, kemudian juga Habib Ali bin Alawi King Al-Atas, juga Dr. Ihsan Talim atau yang mewakilinya, juga Dr. Haji Ihsanuddin Nursi PSCSH, juga Kiai Haji Abdul Muta'ali MA MIP PHD, dan juga Kiai Haji Harun Al-Rashid, Kiai Haji Tajuddin, dan Kiai Haji Muhammad Yusuf, dan semua hadirin rahimakumullah yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu demi satu dan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami. Hadirin Bapak dan Ibu, para jemaah Majlis Dzikir Ar-Ridha rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, tentu ini adalah merupakan sebuah hidayah dan taufik yang menyertai hati kita. Allah panggil kita bisa memenuhi undangan panitia dalam rangka peringatan Maulid Nabi Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan subtema penggalangan dana Gaza Palestina, yang merupakan hal yang begitu sangat menggetarkan hati kita dan sangat menyentuh hati kita. Harapan kita dengan memperingati Maulid Nabi bersama ini dijiwai dan diterangi hati kita oleh sebuah tema yang begitu sangat menggetarkan hati kita selama ini. Penggalangan dana Gaza mudah-mudahan jadi wasilah kita termasuk orang-orang yang insya Allah yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Mudah-mudahan kita nanti di alam mahsyar bisa bareng-bareng dengan orang yang kita cintai, orang-orang yang selalu senantiasa menjaga marwah Islam, yang selalu membela Islam, yang selalu siap menjadi korban demi untuk kepentingan agamanya. Siapa mereka? Yaitu para syuhada di Palestina. Mudah-mudahan sekalipun kita seperti ini keadaannya, rasa cinta, rasa bela kita hanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah Allah Maha tahu hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah ampuni dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim ma'ana, sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal Palestin waqfina wa yahum syarra masa'ib dunya waddin. Hadirin rahimakumullah, kami atas nama panitia peringatan Maulid Nabi tentu tidak panjang lebar yang ingin kami sampaikan. Tema yang sudah kita bacakan demi barusan tentu insya Allah akan sangat menggetarkan hati kita. Panitia akan mengajak kepada kita semua
Barangkali apa yang bisa kita lakukan? Apakah dengan cara memberikan apa namanya infak sedekah jariyah untuk hal-hal yang mereka butuhkan, yang sekarang ini sedang bisa kita lihat di berbagai media cetak elektronik. Hadirin rahimakumullah, kita begitu sangat bangga masih punya orang tua. Beliau ada di depan kita yang selalu menjaga, membimbing kita. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya kami atas nama panitia juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu Bapak Ibu, para tamu undangan yang terhormat, para masyayikh, para habaib, wabil khusus datang ke sini tidak bisa kami jamu dengan jamuan yang sesuai, yang memadai, hanya jamuan apa ala kadarnya. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu saja. Terima kasih kepada semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ujang Badudin yang telah menyampaikan kalimat dari Pak Ketua Panitia. Dan selanjutnya insya Allah acara inti yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Ihsanuddin Nursi, yang kita tahu di TV-TV, yang kita tahu di media mainstream dan yang lainnya. Inilah beliau, ekonom Indonesia. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kiai Haji Abah Hanafi yang mengundang saya datang ke tempat ini untuk yang kedua kali. Saya datang ke tempat ini yang kedua kali. Sebelumnya saya khusus bicara ngobrol kanan kiri dengan Abah Hanafi panjang lebar, termasuk bagaimana Abah Hanafi membangun tempat ini dengan tenaganya sendiri dari sepikul dua pikul tanah. Terbayangkankah oleh kita perjuangan yang demikian luar biasa sejak tahun 89 hingga saat ini? Saya disuguhkan telur yang luar biasa berbeda dengan telur-telur bebek di luar sana. Karena memang telur bebeknya makannya khusus. Sama seperti rezeki yang kita khususkan masuk ke dalam diri kita. Halal, maka kita akan sehat. Nah, bebek itu juga begitu. Karena makanannya khusus, maka telurnya juga luar biasa manfaatnya. Tadi Haji Sibli menyatakan kena stroke 2 kali, berobat ke sini, cuma dikasih ayam dan sedikit terapi, stroke-nya sembuh. Artinya soal makan menjadi penting. Apa yang kita masukkan ke dalam diri kita. Nah, soal makan berarti soal rezeki. Saya tidak ingin bercerita itu karena temanya soal penggalangan dana Gaza Palestina. Saya ingin masuk ke dalam cerita siklus perjuangan Rasulullah sampai cerita tentang bagaimana kita terjadi. Para kiai yang saya hormati, para kiai dan Bapak Ibu sekalian, Majelis Ar-Ridho, Majelis Zikir Ar-Ridho yang saya hormati. Siklus perjuangan Rasulullah melalui paling tidak 6 tahap.
Risalah yang dibawanya adalah risalah yang tidak mensyarikatkan Allah sedikit pun. Risalah yang mengangkat harkat martabat manusia dari zulumat ke nur, dari batil ke hak, dari ketertindasan menjadi sebuah pembebasan, dari sebuah kehinaan menjadi kemuliaan. Salah satu yang acap kali diterjemahkan kurang pas oleh kebanyakan pria muslim adalah risalah soal menikah kembali, yang bagi kebanyakan muslimah menjadi perdebatan penting. Tapi itu nanti cerita. Tapi saya akan masuk ke dalam siklusnya seperti itu. Risalah itu sesungguhnya panjang. Risalah dari pertama, risalah yang disebut dengan dakwah tertutup, sihron. Sihron berlanjut ke zahron, dakwah terbuka. Dari sihron ke zahron untuk kemudian hijrah butuh waktu 13 tahun. Sebelum sampai padangan hijrah, sesungguhnya sudah ada upaya untuk masuk ke Taif. Taif itu adalah bagian dari hijrah, cuma masyarakat Taif tidak punya kesiapan untuk menerimanya, bahkan menolaknya. Maka hijrah ditarik kembali, hijrahnya kemudian ke Madinah. Tahap pertama sihron, dakwah tertutup. Yang kedua zahron, dakwah terbuka. Yang ketiga hijrah. Yang keempat apa kira-kira? Kita di tengah. Tapi saya ngebelakangin nggak apa-apa. Saya bermaksud tidak ingin membelakangi bapak-bapak yang terhormat di belakang. Makanya saya di pinggir. Saya ulang. Yang pertama adalah sihron, dakwah tertutup. Yang kedua zahron, dakwah terbuka. Hijrah pertama ke Taif, masyarakat Taif bukan sekedar tidak siap tapi menolak. Nabi kemudian kembali ke Mekah, Mekah juga tetap menolak, maka hijrah baru terjadi ke Madinah. Setelah hijrah ngapain? Ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fis sabilillah. Ulang, sihron, zahron, hijrah, kita. Setelah kita ngapain? Udaibiyah, bikin perjanjian. Bikin perjanjian dengan penguasa Mekah. Baru kemudian futuh Mekah, ditundukkan Mekah. Baru setelah futuh Mekah, dia baldatun, toyibatun, warobun ghafur. Siklus ini biasanya tidak dilihat orang dengan baik. Karena saya ingin bertanya ke majelis zikir Arido. Umat Islam di Indonesia kira-kira posisinya di mana? Ada di hijrah, ada di Qital, ada di Udaibiyah, ada di Futuh Mekah, atau ada di Baldah? Ini problem menarik. Ini problem menarik. Terutama berkaitan dengan Gaza. Gaza bagian dari kita. Peperangan. Gaza bagian dari bagaimana masyarakat Muslim Palestina, khususnya masyarakat Muslim dunia, mempertahankan harkat martabat tanahnya. Nanti saya akan cerita tentang bagaimana sesungguhnya yang sedang terjadi di tanah Palestina sana adalah ethnic cleansing namanya. Ethnic cleansing itu pembantaian bukan sekedar pada posisi anak-anak dan wanita, tapi lebih dari itu. Bapak Ibu sekalian, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat yang kemudian sampai pada kita dilakukan dalam 3 hal.
Yang pertama mempertemukan muhajirin dan ansor. Apa artinya pertemuan muhajirin dan ansor dalam konstruksi dalam cara berpikir kita sekarang? Pertemuan memadukan muhajirin dan ansor sama dengan membangun apa yang kita sebut sebagai modal sosial. Modal sosial inilah yang menjadi bekal bagi Rasulullah untuk membangun dua hal. Membangun masjid dan membangun pasar sambil memperkenankan Utsman bin Affan pertama kali mengontrak air tapi kemudian mengambil alih. Apa poinnya? Poinnya yang dibangun adalah modal sosial. Yang pertama. Modal yang kedua dibangun apa? Daulat lewat masjid. Daulat. Ulang. Ini punya makna, apakah kita semua di sini akan tetap menjadi buih atau bisa menunjukkan daulah kita? Insya Allah. Insya Allah. Dijawab dari Bapak ini, daulah. Saya punya jawaban lain. Tapi poinnya adalah yang pertama, dibangun modal sosial. Bapak Ibu sekalian, modal sosial jika pakai berpikir barat cuma 4. Kalau berpikir pakai modal Islam ada 5. Yang pertama adalah nilai-nilai yang dibangun. Nilai-nilai yang dibangun oleh Rasulullah adalah la syarikalah. Sebagaimana kemudian diterima dari mulai Adam dengan Asma sampai dengan Rasulullah menerima Asma di Gua Hira. Asma bukan nama, tapi ilmu yang tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang pertama. Yang kedua, nilai ini dibangun dengan komitmen dalam diri kita. Komitmen itu ditegakkan sedemikian rupa sehingga kalbu itu total berisi pada Al-A'raf 172. As-sadun huban lillah. Kecintaan, Al-Baqarah 165. As-sadun huban lillah. Kecintaan pada Allah. Di Al-A'raf 172, qalu balas sahidna. Alastu rabbikum qalu balas sahidna. Sementara di Al-Baqarah 165-nya adalah tadi asadun huban lillah. Kecintaan, ada komitmen pada diri. Bapak Ibu sekalian, ketika diterjemahkan asadun huban lillah dengan alastu rabbikum qalu balas sahidna, konsepnya menjadi harta, nyawa dan segala macam tidak ada artinya karena panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang beriman, bukan tolong Allah nggak butuh pertolongan. Tolong keyakinan kamu, tolong harga diri kamu yang basisnya adalah tidak mensyirikatkan Allah. Karena dengan kamu menolong keyakinan diri kamu, dengan kamu menolong tidak mensyirikatkan Allah, maka kamu sedang menolong diri kamu sendiri. Dan Allah akan mengukuhkan wa yusabbit aqdamakum. Kalimatnya sabit aqdamakum. Dikukuhkan akad itu dalam qalbu. Itulah yang terjadi di Gaza. Yang hari ini sedang terjadi di Gaza. Wa yusabbit aqdamakum itu begitu kokohnya luar biasa sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun. La tahafu wa la tahzanu in kuntum a'launa mu'minun. Enggak ada sedih, enggak ada takut. Kalau kamu sungguh-sungguh dibimbing oleh kekuatan tadi, nilai dan komitmen terhadap Allah. 2 sudah, nilai dan komitmen. Ada yang ketiga konsepnya. Konsep yang ketiga adalah
Anda jujur, Anda membangun hubungan antar mukmin dengan mukmin yang lain dibasiskan, dirujukan ke dalam saling percaya karena kejujuran. Ulang, nilai, komitmen, trust, jujur. Sekarang kira-kira umat Islam saling percaya apa enggak di Indonesia? Di Gaza sana gimana? Di Jazirah Arab kayak gimana? Di Jazirah Arab sana kita bisa saksikan ketika saudara-saudara di Gaza sedang berjumlah bisa-bisan, sejumlah negara Arab Saudi sana berdiam menonton. Apa poinnya? Kita dalam konstruksi dipecah belah. Kenapa? Karena tidak ada saling percaya. Kenapa tidak ada saling percaya? Karena komitmennya nggak beres. Kenapa komitmennya tidak beres? Karena bagian nilainya nggak beres. Kenapa nilai nggak beres? Karena ubud dunia. Bisa kita lihat bagaimana kasus di Saudi Arabia sekarang. Hampir semua diberlakukan dalam mekanisme pasar bebas. Hampir semua. Muhammad bin Salman yang perannya cuma seorang pangeran bisa mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dan politik dalam konstruksi mekanisme pasar bebas. Bebas dalam pengertian komitmen akan berdampak pada hilangnya saling percaya. Ketika muncul sikap hilang saling percaya, muncul problem keempat. Apa itu? Dalam modal sosial apa itu yang keempat? Silaturahim, kalaupun terjadi sifatnya formalitas. Hari ini Bapak Ibu hadir semua dalam majelis zikir ar-ridha disebabkan oleh silaturahim karena panggilan hati. Karena apa? Saya datang di sini karena panggilan hati. Panggilan qalbu. Yang Allah bilang, Allah akan menghembuskannya ke dalam kolbu kamu. Bukan siapa-siapa. Nah, kalau kolbu itu tidak bisa lagi dihembuskan, maka berarti ada problematik dalam perilaku-perilaku sebelumnya yang mengacaukan nilai dan komitmen. Sehingga silaturahim kita bukan silaturahim karena panggilan Allah. Padahal kita tahu, yang namanya silaturahim memperpanjang usia, menambah rezeki. Jangan diterjemahkan secara harfiah. Apa yang disebut dengan menambah usia, memperpanjang usia, menambah rezeki. Jangan diartikan secara harfiah. Bapak Ibu sekalian, memperpanjang usia itu artinya makna hidup Anda lebih bermakna. Hidup menjadi lebih berarti. Karena itu kemudian dada menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih terbuka. Rezeki artinya seperti hari ini Anda sedang saksikan. Ada ilmu yang masuk ke dada dan ke kepala. Itu pakai cara berpikir barat masih. Cara berpikir Islam menambahkan satu. Apa itu? Kepemimpinan. Kepemimpinan. Leadership. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan kepemimpinan kamu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah kelas kepemimpinannya gimana? Saya tidak pakai ayat, saya tidak pakai hadis. Saya pakai cara berpikir Yahudi. Cara berpikir Yahudi yang ternyata mereka mengakui 15 Juli 1974 di Amerika sana muncul pertanyaan lewat majalah Time. Siapa pemimpin besar paling berpengaruh di dunia? Kata majalah Time. Seluruh cerdas cendekia orang-orang Amerika, Yahudi di Amerika, menjawab nama. Ada satu Yahudi, guru besar psikoanalisis Chicago University, bernama Jules Masterman. Jules mengatakan, kalau kita terus-menerus ribut tentang nama, maka kita tidak akan pernah selesai. Maka sebaiknya kita bicara tentang kriteria, kata Jules Wasserman, guru besar psikoanalisis
Amerika. Sepakat? Yuk kita bicara kriteria. Sama seperti nanti nih. Sama seperti nanti kita milih pemimpin 2024. Bener apa enggak? Kriterianya kayak gimana? Nanti dulu, kriterianya dulu. Belum tentu. Apalagi kemudian masuk ke dalam sistem. Kalau saya sebenarnya, kalau dari cara berpikir modal sosial 1, 2, 3, dan 4, dia tidak bicara pelaku. Dia bicara sistem. Bukan pelaku. Jadi konsep berpikirnya adalah nilai kriteria pertama, kriteria kedua, ketiga, dan keempat tentang sistem. Baru setelah sistem itu dikasih pelakunya. Sama seperti ketika Adam diciptakan, Allah memberikan asma, maka kata kuncinya adalah asmanya itu yang menentukan Adam. Sehingga Adam punya kelas, naik kelas. Apa poinnya? Allah menciptakan sistem dulu. Disampaikan kepada Adam, baru sistem itu dibulatkan, diberikan kepada Adam. Sama seperti kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbik. Nah, kita terusin sekarang. Kalau dia masuk ke dalam konstruksi kepemimpinan, si Jules Masukman bilang ada 3 syaratnya, 3 kriteria. Kriteria pertama adalah seorang pemimpin berkewajiban, bertanggung jawab atas siapa-siapa yang dipimpinnya. Berkewajiban, bertanggung jawab atas siapa-siapa yang dipimpinnya. Kata kuncinya adalah dia melindungi para pengikutnya. Kalau pakai negara namanya, pemimpin sebuah negara diwajibkan melindungi rakyatnya. Hei, orang Indonesia sedang dilindungi oleh presidennya apa enggak? Jawabnya tidak perlu dengan tidak. Jawabnya adalah ada perbedaan antara kata-kata. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bukan tiap-tiap orang. Sehingga orang Cina bebas merdeka mendapatkan pekerjaan. Itu perbedaan kata itu. Nyambung ya Pak ya? Karena soal kepemimpinan. Kalimat di pasal 27 ayat 2 adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalimatnya bukan tiap-tiap orang atau setiap orang seperti yang dibangga-banggakan oleh sejumlah intelektual muslim bahwa mereka berjuang atas nama hak asasi manusia. Padahal itu ajaran barat. Jadi kata kunci pertama adalah melindungi pengikut. Rakyatnya dilindungi. Yang kedua syarat, kata Mas Herman, mencerdaskan dan menyejahterakan. 2 kalimat pentingnya. Mencerdaskan dan menyejahterakan. Syarat pertama, syarat kedua, mudah dilakukan oleh bapak dan ibu. Nggak ada orang tua yang tidak melindungi anaknya, tidak ada orang tua yang tidak menyejahterakan dan mencerdaskan anaknya. Nggak ada. Muncul syarat ketiga yang berat. Setiap pemimpin harus membangun keyakinan kepada para pengikutnya. Membangun keyakinan, garis bawahi. Membangun keyakinan kepada pengikutnya. Kalau keluarga berarti membangun keyakinan kepada anaknya bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Coba perjalanan ke depan adalah benar, ajarannya apaan coba? Kira-kira apa? Cuma satu, Al-Quran. Kan dibangun keyakinan. Perjalanan ke depan adalah benar cuma satu. Maka berdasarkan 3 kriteria tadi, mereka menempatkan Muhammad Rasulullah sebagai pemimpin besar paling berpengaruh di dunia. Baru nama Yesus, baru nama Einstein dan lain-lain. Tahun 74 dibukukan oleh Michael Hart pada tahun 82, 100 tokoh ternama di dunia. 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nomor 1 Muhammad Rasulullah. Itu tahun 82.
Jadi 8 tahun kemudian Michael Hart selama 30 tahun digebuk habis-habisan, baik di London maupun di Washington atau di New York. Kenapa? Karena di London sana selalu terjadi perdebatan agama. Salah satu pertanyaan kepada Michael Hart, kenapa Anda mempertahankan buku ini dan tetap menempatkan Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai pemimpin besar dan paling berpengaruh dunia? Apa jawaban Michael Hart? Jawabannya sederhana. Terbayangkankah oleh Anda, kata Michael Hart, seorang manusia yang pengikutnya awalnya cuma 4 orang dan kali ini jumlahnya sudah miliaran, dan di antara yang miliaran itu tidak pernah berjumpa dengan sang pemimpinnya, tetapi di antara yang miliaran itu bersedia mati untuk membela keyakinannya. Maka buku tadi terbit lagi pada 2012. Itulah para pejuang Hamas. Mereka tidak pernah jumpa Rasulullah. Itulah kita. Kalau kita kemudian memperingati Maulid hari ini, maka sesungguhnya karena kecintaan kita pada ajaran yang dibawanya, pada risalah yang disebarluaskannya, dan kata kuncinya adalah kepemimpinan yang tidak tunduk pada materialisme. Apa poinnya di sini? Dalam sejarah siklus tadi, berarti ketika Muhajirin dan Ansor diperjumpakan dalam daulat masjid, maka hanya satu sistem yang ditegakkan, ajaran Islam yang diperkenankan kemudian masuk ke dalam ekonomi. Lalu setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fisabilillah, ya ayyuhalladzina kafaru yuqatiluna fi togut. Langsung ketemu dia, langsung jumpa dia rumusnya. Yang satu dipanggil karena fisabilillah, yang satu dipanggil untuk berperang, yang satu dipanggil yang berperang untuk togut. Ini konstruksi dari hijrah ke kita. Saya tidak terusin ke Udaibiyah, Futuh Mekah dan Baldah, karena kalau saya terusin kepanjangan. Saya ingin mengajak Anda lebih dalam di dalam konstruksi hijrah dan kital ini. Karena tematik kita adalah penggalangan dana Gaza, Palestina. Dana tadi jangan diterjemahkan cuma sekedar uang. Halo? Allahumma aizatul muslimin fi Palestina. Allahumma ansurna muslimin wal muslimat fi kulli makan fi kulli zaman. Khususan di Palestina, di Gaza. Itu dana. Asal diucapkan datang dari hati. Asal didatangkan dari yang namanya kalbu yang jernih, bahwa Allah pasti menolong. Karena kita memang sedang menolong, paling tidak dengan kekuatan doa. Itu artinya kita sedang memenuhi panggilan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Saya tadi tanya, saya punya waktu berapa menit? Nah, saya sudah hampir setengah jam. Sekarang 52. Saya masih punya 8 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, majelis zikir Ridho yang saya hormati, dalam konstruksi kita di antara hijrah dan kital, yang di sana sedang terjadi pembantaian, pada hakikatnya dia cuma mengulang peristiwa sebelumnya. Ketika Amerika masuk, ketika para petualang dari Inggris masuk ke benua Amerika, maka yang dibantai adalah suku Indian. Dan di dalam suku Indian strategi mereka, kalau tidak dimabokkan, dibantai, lalu kemudian dihajar para perempuannya, dibunuh para anak-anaknya, ethnic cleansing. Ketika Kapten Hook pergi ke Australia, yang terjadi adalah ethnic cleansing. Dan kemarin mereka tidak mampu menyelesaikan perpaduan antara aborigin dengan para pendatang kulit putih di Australia kemarin. Paling tidak pekan lalu. Saya ambil 3 peristiwa. Peristiwa pertama Amerika, peristiwa kedua Australia,
peristiwa ketiga, New Zealand. Sama, ethnic cleansing. Kata kunci dari ethnic cleansing adalah perempuan dihajar, anak laki-laki yang berpotensi bahkan rata-rata dihajar habis. Apa poinnya? Tidak ada kelanjutan generasi perjuangan. Ulang. Ethnic cleansing bermakna sebagai tidak adanya kelanjutan, dalam bahasa kerennya regenerasi perjuangan. Itulah ethnic cleansing. Itulah yang terjadi juga di mana? Di Cina di mana? Halo, di Cina di mana? Uighur. Di Indonesia terjadi nggak? Nanti dulu. Nanti dulu. Saya bersama sahib saya, Farid Talib. Saya terbiasa di Rasil. Saya salah satu orang yang menolak vaksin dan COVID. Buat saya COVID dan vaksin bagian dari upaya depopulasi. Sekarang di Amerika rata-rata terbukti bahwa mereka yang terkena vaksin menjadi korban atas posisi fungsi-fungsi reproduksinya, terutama pada perempuan. Cuma orang Indonesia tidak rata-rata tidak buka itu. Saya kebetulan dapat semua. Bagaimana protes-protes itu muncul? Saya kemudian ngomong juga bahwa nanti di 2024 upaya untuk depopulasi terjadi. Apa poinnya? Peperangan itu terus berjalan. Di sini muncul kalimat Al-Baqarah 120. Walan tardol anka Yahuda wa Nasara alla tatabun milatahu. Walan tardol. Mereka sama sekali tidak akan pernah ikhlas, ridho. Siapa mereka? Yahudi dan Nasoro. Tidak disebut Bani Israel. Itulah ethnic cleansing yang sedang terjadi di Gaza. Karena itu muncul protes di Amerika bagi Yahudi ortodok yang tidak setuju atas perilaku ethnic cleansing dan peperangan yang sedang terjadi. Muncul juga peristiwa di Uni Eropa sejumlah Yahudi yang tidak setuju pada perilaku Benyamin Netanyahu. Saya terikat pada dua peristiwa. Bagaimana kalau saya terusin Yitzhak Samir, ceritanya agak panjang. Bagaimana Yitzhak Samir, pemimpin Israel, sama dengan perilakunya dengan Ariel Sharon. Tapi saya ingin mengatakan pada Anda, Majus Zikir Arido, bahwa pada hakikatnya peperangan itu tidak akan pernah berhenti. Karena pada hakikatnya ada yang sedang mereka perjuangkan. Apa itu? Menjungkir balikan ajaran Allah. Menjungkir balikan ajaran Allah. Nanti kalau kita terusin, saya akan disebutnya sebagai ahli teori konspirasi. Ini adalah pekerjaan Freemason. Ini ada, tudingan itu sudah terjadi pada saya. Ini adalah pekerjaan Freemason. Ini adalah pekerjaan pertarungan Muslim dan Muslim. Maka kalau Anda nonton bagaimana pendapat kemarin Imran Hussein tentang perang yang sedang terjadi di Gaza sana, menurut Imran Hussein, ethnic cleansing sedang terjadi, picu untuk masuk perang dunia sedang terjadi, dan yang paling penting adalah kacaunya perekonomian dunia disebabkan oleh dibantainya sejumlah ladang sumur minyak di kawasan Jazirah Arab jika Iran ikut serta dalam peperangan yang sedang terjadi di Gaza. That is kita. Artinya apa? Kalau dalam bahasa saya, intensitasnya meningkat, baik keluasan maupun kedalaman. Kalau itu terjadi, bukan hanya persoalan yang namanya Hamas melawan Israel atau Hizbullah yang akan masuk, tapi seluruh umat Islam di dunia akan tersaruk masuk, akan terseret masuk dalam peperangan itu. Begitu juga umat non-Muslim lainnya. Kenapa? Karena akan terjadi krisis energi. Kalau krisis energi, maka dia akan terkena krisis keuangan. Di tengah yang namanya krisis pangan sudah terjadi. Pertanyaannya, sebagai penutup, kita dalam posisi dalam posisi perang.
Minimal perang pemikiran. Minimal perang pemikiran. Tahu indikator perang pemikirannya? 70 tahun, 78 tahun Indonesia merdeka, 44 menteri pendidikan yang kurikulumnya tidak pernah jelas dan selalu mengubah batok, isi batok kepala kita. Selalu mengubah kalbu kita. Sampai dengan di bawah tahun 88 masih ada pembelajaran budi pekerti. Di atas tahun 90 pembelajaran budi pekerti hilang. Juga tidak karu-karuan hingga hari ini. Itu bagian dari perang pemikiran. Nah, yang muncul dari pertanyaan kita sekarang, kalau ini adalah perang, pertanyaan berikutnya, apakah pemilu 2024 dengan 3 tokohnya menjanjikan penyelesaian? Saya harus bertanya kepada Anda supaya Anda tidak ikut bagian dari maaf. Saya adalah orang yang menyatakan kita tidak boleh menjadi bagian dari masyarakat yang menikmati ketersesatan. Nggak boleh. Kalau Anda tidak ingin menjadi buih, jangan nikmati ketersesatan. Kalau Anda tidak ingin menjadi buih, minimal keluarga Anda. Kalau keluarga nggak bisa, minimal pribadi. Karena Anda pulang akan Anda yang ditanya. Peranan Anda pribadi yang ditanya. Dan karena itu, jangan menikmati ketersesatan. Kalau itu kalimatnya, maka pertanyaannya adalah, apakah pemilu 2024 mengatasi problematik kita? Jawabannya sederhana. Di sini masuk ke ekonomi politik sebagai penutup. Ya, pada pemilu 2004, tiap Anda yang sudah punya hak pilih dari usia 18 tahun sampai dengan kemudian yang punya hak pilih itu, satu orang biayanya Rp36.900. Ulang, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Saya ingin mengatakan pada Anda, apakah kemudian memang kita punya rancangan menyelesaikan masalah apa enggak? Oke, 2004 pemilu yang dilakukan oleh Indonesia untuk memilih sejumlah anggota DPR pusat tingkat 1 dan tingkat 2 beserta memilih presiden dengan berbagai calon, beban per voter, beban per pemilih adalah ini di level nasional nih, belum hitungan di daerah, belum hitungan APBD tingkat 1, tingkat 2. Sudah Rp36.900. Lompat kita ke 2024. Ulang, lompat kita ke 2024. Berapa biaya pemilu 2024? 76 triliun. 76,5 triliun. Berapa pemilihnya? 204.807.220 orang. Dengan catatan ada pemilih yang belum selesai fiktifnya. Jumlahnya sekitar 24 sampai dengan 52 juta. Apa indikatornya? Dukcapil menyatakan jumlah penduduk Indonesia 337 juta. Beda angka. Menariknya, tidak ada partai politik yang memasalahkan ini. Apa poinnya? Ada rancangan kecurangan yang sedang berjalan, yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah tahu, maka kita ingat 2019. Jadi tadi 76 triliun dibanding angka 204.807.220. Berapa angkanya? 169.000. Hello? 36.900 menjadi 169.000. Anda dapat apa? Yang terjadi adalah Indonesia tidak pernah bisa mengatasi stunting. Tahu stunting? Mereka real. Ini real. Dari angka 24% stunting, per hari ini stunting itu 21%. Gimana? Saya bicara dengan teman-teman IPB dalam sebuah pertemuan dengan kalangan cendekiawan.
beberapa hari lalu. Tingkat ketimpangan menarik di sini. Menurut angka BPS 3,89. Kalau kita buletin ya 3,9. Tapi menurut riset anak-anak IPB, Institut Pertanian Bogor, dengan penelitian langsung ke lapangan, angka ketimpangan itu sudah mencapai 0,47. Artinya kalau kita buletin pakai range 10-an, 4,7. Apa poinnya? Angka yang Anda bayarkan, uang yang Anda bayarkan lewat APBN untuk pemilu melahirkan ketimpangan yang makin hari makin meningkat. Apa indikatornya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. 2015, akhir 2015, awal 2016, saya menyatakan di sebuah stasiun TV swasta, kebijakan yang dibangun oleh pemerintah sedang mengarah pada penurunan daya beli. Hari ini kita bisa lihat beberapa mal tutup, Mangga Besar dijadikan tempat olahraga, Tanah Abang tutup, para UMKM kesulitan. Anda beli beras harganya sudah naik sampai dengan Rp1.000 sampai dengan Rp2.000 per kilogram. Gula naik, semuanya serba naik. Padahal Anda mengeluarkan biaya dari 36.900 menjadi 169.000 untuk melahirkan seorang pemimpin yang ternyata pemimpin itu tidak menyelesaikan masalah. Pertanyaan saya seperti pertanyaan saya tadi, kalau gitu 2024 akan menyelesaikan masalah apa enggak? Kataku dijawab secara optimis, mudah-mudahan. Bagaimana bisa mudah-mudahan kalau sistemnya rusak? Itu jawabannya. Kita tidak perlu bicara tokoh dulu, tinggalkan tokoh dulu, tinggalkan. Lupakan itu tokoh. Apakah itu Anies, apakah itu Prabowo, ataukah itu Ganjar? Lupakan. Netral. Oke? Sebut kita tidak berpihak. Mari kita bahas sistemnya. Sistemnya ini benar apa enggak? Bagaimana menilai sistemnya benar apa enggak? Anda pakai apa menilainya? Halo. Pakai apa nilainya? Balik dong ke Al-Quran. Balik dong ke hadis. Kalau pakai Al-Quran dan hadis, pilpresum adalah bentuk pengkhianatan, bentuk pengingkaran terhadap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Sila keberapa itu? Sila keempat. Kalau begitu, ada yang salah dalam sistem negeri ini sejak 2004 sampai dengan hari ini. Saya ulang, ada yang salah sejak 2004 sampai dengan hari ini. Yang salah tadi karena memang si Paman Sam itu mengintervensi habis-habisan. Orang-orang Islam yang merasa otaknya cerdas itu menjadi bagian dari pengkhianat. Saya ngomong terbuka. Saya tidak ngomong sekedar di depan Anda. Sudah puluhan profesor, doktor saya hadapi. Sudah puluhan perguruan tinggi saya sampaikan ini. Sekarang saya sampaikan kepada Anda hanya karena satu hal. Qulil haqqa wal kana murad. Dan saya tetap watawassabil haqq watawassabil sabr. Dan itu perintah dari Rasulullah. Perintahnya adalah Muhammad Rasulullah waladzina ma'ahu as-sidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Saya sedang menyampaikan ruhama'u bainahum kepada Anda agar Anda tidak menjadi buih, agar Anda berhenti menjadi buih. Kenapa? Karena kesadaran Anda tentang bahwa ada sistem yang salah. Kalau kita bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, bibir kita ngucap, halo, bibir kita ngucap, perilaku kita sudah begitu belum?
Halo? Perilaku kita diminta untuk tetap yang namanya menegakkan yang hak adalah hak. Tinggalkan yang batil, lawan yang batil. Kalau Anda tidak mampu melawan dengan tangan, ucapkan dengan kata-kata. Kalau Anda tidak mampu juga berdoa, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina azabannar. Itu yang diminta pada Anda. Kalau Anda merayakan Maulid malam ini, jadi pulang ke rumah dengan satu sikap, bahwa saya terpanggil sebagai umat yang ingin menolong ajaran saya yang saya pegang. Bukan cuma sekedar mengucapkan salawat. Salawat dengan bibir oke, tapi salawat dengan tindakan lebih oke. Karena makna iman adalah aqdun biqalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ihsan Nursi. Memukau, Masya Allah ya, tabir-tabir tadi. Kita netral katanya, Insya Allah. Tapi kita bisa pilih, mudah-mudahan setelah Fatihah ucapannya, amin. Selanjutnya yang akan disampaikan kepada Dr. Farid Tholib, pemilik Radio Rasil sekaligus donasi penggalangan dana Gaza, dipersilakan. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Yang saya hormati Abah Hanafiyah, guru kita, dan juga para tokoh, para ulama, para kiai, sahabat saya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Juga yang dimuliakan para mujahid dan mujahadah yang cintanya kepada Rasulullah sudah terbukti hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan, nama saya Farid Tholib, tapi bukan dokter, saya engineer. Cuman kalau identik dengan Mercy, pasti disangkanya semua dokter. Alhamdulillah, saya juga salah satu pendiri Radio Rasil yang AM 720 yang berada di daerah Cibubur. Sekarang udah diganti 729, kata ini dijelaskan oleh Pak Ihsanuddin Nursi. Ini saya sangat bersyukur saya bisa hadir di sini, yang saya baru dikasih tahu tadi pagi sama adik saya, dan memang selain dalam rangka Maulid Nabi, juga dalam rangka keprihatinan kita terhadap saudara-saudara kita yang sekarang sedang memperjuangkan kemerdekaannya di tanah Palestina. Saya sedikit ingin bercerita karena secara langsung maupun secara tidak langsung saya mempunyai keterlibatan dan emosional terhadap pembangunan Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza, Palestina. Sebelum saya bercerita tentang rumah sakit, saya ingin memberikan ilustrasi sama Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Kotak Gaza ini atau dataran Gaza ini gedenya seperti apa sih? Kan kita lihat hanya di gambar, film dan lain sebagainya. Seandainya
Gaza ini diplot di Pulau Jawa, itu kita asumsikan Rafah itu tuh pintu masuk yang dari Mesir ke Gaza di Tanjung Priok. Lebarnya tuh kurang lebih 12 kilo antara sampai Jalan Pramuka atau mungkin Jatinegara. Lebarnya ya. Panjangnya 48 kilo. Jadi kalau 48 kilo tuh kalau kita tarik dari Selurus kurang lebih sampai Kerawang Barat. Dan itu pesisir memang di pantai. Kalau kita jalan tol mungkin sampai kilometer 50 ya. Kilometer 50 paham kan ya? Paham ya udah. Ini contoh Gaza gitu. Nah, itu kurang lebih apa rest area apa? Nah, itu kurang lebih panjangnya seperti itu. Lebarnya tadi udah sampai. Nah, satu lagi tuh lebarnya lebih kecil. Sekitar 8 kilo. Nah, itu dari mulai Kerawang di pinggir pantainya di sini nih kurang lebih sampai ke mungkin sampai jalan tol kurang lebih sekitar 9 kilo atau 8 kilo. Itu yang berbatasan dengan Zionis Israel. Yang kalau kita dengar di TV itu ada kota Asdod, Askelon, nah di situ tuh di berbatasan itu. Rumah sakit Indonesia jaraknya dari pagar itu ke rumah sakit hanya 2 kilo. Jadi kalau kita ada di lantai 4 di rumah sakit, itu kotak-kotak Zionis Israel itu kelihatan. Apalagi kalau di malam hari lampunya kelihatan. Gitu. Nah, mereka berperang yang kemarin diserang itu diantaranya ke arah yang dari arah rumah sakit itu ke arah timur. Begitu juga yang dari tadi saya kasih bayangan di daerah Jatinegara itu juga ke arah Israel. Berbatasannya dengan Mesir yang tadi daerah Tanjung Priok ke arah Serang, Banten dan seterusnya sampai ke Kairo. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cerita proses kenapa kita bikin rumah sakit di Indonesia, di Gaza dari Indonesia. Waktu itu saya bersama-sama salah satu sahabat saya yang juga pendiri Mercy, Allah yarhumu, Dr. Yose Rizal. Dia bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, tapi dia adalah guru saya yang bisa mengajarkan saya mengerti arti sebuah agama Islam dalam hal ini. Jadi ketika amanah ini yang cukup besar dipercayakan kepada Mercy, kita ingin membuat sesuatu yang monumental, yang memang betul-betul punya kebermanfaatan dan berkelanjutan. Banyak teman-teman kita yang menyumbang dalam bentuk makanan, dalam bentuk sumber air, masjid, itu Masya Allah sangat bermanfaat. Tapi karena ini basicnya Mercy para dokter, dia kepengen ada rumah sakit. Dan rumah sakit ini sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat jadi dari zaman kolonial Belanda, yang mereka selalu bikin kan ada dua, rumah sakit dan pendidikan, sekolahan. Alhamdulillah, kita cari tempat memang dari awal rumah sakit Indonesia ini nih yang berdekatan dengan titik konflik yang paling dekat sekali. Dan akhirnya kita dapat di tempat itu. Ini rumah sakit Indonesia ini di atas lahan 1,6 hektar lahannya. Lalu ketika itu tanah ini kita peroleh dalam bentuk hibah diberikan oleh pemerintah Palestina kepada Mercy untuk dibangun. Sedangkan uang kita waktu itu cuman punya sisanya nih dari yang dihimpun 16 miliar. Saya ini sebagai orang yang ngerti bangunan, ini kalau 16 miliar ya di atas ruko sedikit lah, mini building gitu. Cuman karena udah dikasih tanahnya 1,6 hektar, malu nih kita nih. Cuman duitnya dari mana? Ini di internal Mercy ini ribut gitu. Akhirnya kita coba mimpi di kertas. Kan kalau kita ngegambar, ngedesain, ngehayal itu kan nggak mahal. Gitu. Akhirnya udah atas dasar mimpi kita di kertas ini kita persentase, dan ini persentase sama petinggi-petinggi di Hamas, sama kita panggilnya dulu Bang Mail, maksudnya Ismail Hania gitu. Hubungan kita akrab sekali sama beliau, sama tokoh-tokoh, sama Menteri Kesehatan. Mereka minta
bikinin 4 lantai, lalu pakai basement. Saya bilang, waduh, duitnya nggak cukup nih. Kan dia nggak tahu nih, uang kita ada segitu tuh, dia nggak tahu. Dia taunya Indonesia, umat Islamnya besar dan pasti uangnya banyak. Nah ini saya berbisik sama sahabat saya almarhum udah meninggal. Pak Farid, tolong iyain aja deh. Saya bilang ini jadi proyek mangkrak nih, ntar nih malu. Saya bilang duitnya nggak ada. Udah deh, nanti duitnya urusan Allah, kata Dr. Yusir. Tapi dengan segala ketulusan dan keikhlasan, kami sendiri sebagai pelaku pembangunan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, nggak percaya bisa sampai jadi. Tapi karena semangat teman-teman dan tentunya ini memang juga perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia, sehingga rumah sakit ini terwujud. Dan sekarang mungkin antum semua bisa melihat kalau lagi lihat TV, begitu manfaatnya sesuai prediksi awal rumah sakit ini dibuat. Jadi memang ini dibagi beberapa tahap. Ada tahap pertama yang kita bikin 2 lantai dan 1 lantai basement. Nah ini kalau cerita basement juga cukup menarik, yang membuat penyesalan saya sampai detik ini kadang-kadang masih berasa. Karena waktu itu saya ribut, mereka minta basement, saya pikir hanya untuk parkir mobil. Ternyata mereka bilang bukan buat parkir. Kalau lagi perang, rumah sakitnya nggak dibom, tapi material yang buat masuk ke rumah sakit pasti dibom, sehingga rumah sakit nggak bisa hidup, pasti berhenti, udah kolaps. Akhirnya ribut, saya minta setengah. Mungkin di sini kalau ada ngerti bangunan, bikin basement kan lebih mahal dari yang ke atas. Akhirnya saya bikin setengah, akhirnya jadi. Ini kadang-kadang kalau saya ngelamun sampai detik ini menjadi penyesalan gitu. Kenapa dulu saya nggak penuhin aja basementnya? Tapi mudah-mudahan saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya berjalannya proses pembangunan rumah sakit ini dari mulai pondasi, pembangunan tahap pertama, pembangunan tahap kedua, itu 4 lantai. Sekarang itu kapasitasnya 238 bed tempat tidur. Dan subhanallah, kalau dengar-dengar cerita ini, saya sampai detik ini masih komunikasi terus sama teman-teman yang ada di Gaza. Itu kebermanfaatannya besar sekali. Dan ini sekali lagi tidak henti-hentinya masyarakat Gaza, termasuk para pemimpinnya yang ada di Hamas, selalu kalau bertemu sampaikan salam dengan masyarakat Indonesia, rasa syukur dan terima kasihnya. Karena dia bilang, kalian ini datangnya dari pantat bumi katanya, jauh, mau datang ke sini bikinin rumah sakit. Kamu nggak bikin rumah sakit aja, nemenin saya aja di sini yang lagi di penjara ini. Itu kan penjaraan terbesar di dunia. Itu kami udah bersyukur, apalagi kamu kasih hadiah. Dan ini perlu diketahui Bapak Ibu, rumah sakit ini dibangun dari duit rakyat Indonesia buat rakyat Palestina, dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah membantu dalam hal proses perizinan. Kemudahan kita masuk ke Gaza itu kan rule-nya, aturannya melalui pemerintah, Departemen Luar Negeri, Menteri Kesehatan ketika itu, lalu kedutaan Indonesia yang ada di Kairo, itu sangat membantu. Tapi materinya semua dari masyarakat. Masyarakat umumnya menengah ke bawah. Gitu. Jadi saya sampaikan dalam kesempatan ini informasi yang ter-up to date, bahwa saya baru dapat WA dari teman-teman yang ada di sana. Saya dapat informasi dari tadi siang kita berkomunikasi. Sekarang ini posisinya dikurangin 4,5 jam ya. Kita minta tolong supaya apa-apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dokter, perawat, dan juga yang supporting yang ada di rumah sakit. Obat-obatan. Di lantai 4 itu ada solar ya. Sebagian listriknya bisa pakai matahari, tapi sebagian lagi harus pakai genset. Kalau udah pakai genset, gensetnya harus pakai solar. Gensetnya juga waktu itu kita beli yang paling mahal, Perkin. Mungkin bapak-bapak yang ngerti tahu itu ada 2 biji, besar-besar sekali. Kita punya juga mata air, pakai deep well. Kita punya gronteng besar. Sampai sekarang sudah hampir 1 minggu lebih. Ada di sebelah rumah sakit kita tuh ada sekolahan UN dan juga dari UNRWA itu ngambil air tempat kita. Dan beberapa penduduk juga sudah mulai mengungsi di dekat-dekat rumah sakit. Jadi ini kebermanfaatannya besar sekali rumah sakit Indonesia.
Dan saat ini mereka yang ada di dalam rumah sakit, para dokter, minta tolong untuk dibelikan baju, karena mungkin sudah berhari-hari mereka nggak pulang, karena kalau pulang juga nanti berbahaya. Nah, terus mereka minta dibelikan suplai solar, lalu juga korma dan obat-obatan. Alhamdulillah nih, barusan nih, kurang lebih sekitar 10 menit yang lalu, mereka pergi pakai ambulan, 2 ambulan, ngambil obat-obatan di satu tempat. Dan saya tanya, ini salah satu relawan Indonesia yang ada di sana, Fikri sama Dirgom yang lokal. Saya bilang, kamu ini suasana lagi cooling down apa lagi perang? Lagi perang, Pak. Lagi nanti kamu ketembak gimana? Kalau di rudalnya nggak ada nama kita, nggak bakalan nyampe, Pak. Subhanallah, itu nyalinya 10. Saya bilang, hati-hati nih. Enggak, Pak, orang tua kami udah ikhlas. Gitu. Subhanallah, artinya mereka udah bulat tekadnya, apalagi yang memang warga negara sana, dan mereka udah ngambil obatnya, sudah masuk ke rumah sakit. Lalu kita tanya, proses bayarnya gimana? Ini kan semua bank tutup, nggak ada. Kalau Mercy yang ambil, mau dibayar sebulan lagi, kayak 2 bulan lagi nggak ada masalah. Yang penting saya yakin pasti Mercy akan bayar. Nah itu kan memang kepercayaan yang dia berikan kepada kita. Satu lagi yang saya akan informasikan, bahwa sebelum ada kejadian peperangan tanggal 7 ini, kita ini sudah proses untuk bangun tahap 3, poliklinik. Poliklinik ini tujuannya adalah rumah sakit ini nih, setiap hari ini nggak ada perang aja nih, udah penuh, krodit. Orang yang berobat harian. Akhirnya kita di seberang rumah sakit, kita dapat tanah lagi 4.800, kita mau bangun 4 lantai, mungkin saya akan pakai basement tapi full. Saya nggak mau setengah lagi, saya jadi seselan sampai sekarang gitu ya. Mudah-mudahan itu udah kita hitung kurang lebih sekitar memerlukan biaya cukup banyak, cukup besar, tapi saya kan pasti dapat. Itu kurang lebih sekitar sama equipment antara 40 sampai 50 miliar. Uangnya juga udah ada sebagian di Mercy. Gitu ya. Dan kita lagi mulai, lagi komunikasi, bertukar gambar dan segala macam. Dan kita lagi mau menuju sana. Cuman akhirnya terjadi seperti ini. Terakhir saya jalan masuk Gaza tahun 2020 menjelang Covid. Ketika itu suasananya memang ada beberapa sebagian yang cukup lebih menarik, lebih baik, lebih bagus dari city-nya, dari kota sebelumnya. Saya terakhir masuk 2018, baru masuk lagi 2020. Nah, tapi ada satu hal yang memang membuat kita miris ya, yaitu memang program-programnya musuh-musuhnya Islam. Setiap kita pergi bepergian, itu nggak pernah sebelumnya seperti itu, banyak checkpoint, terutama malam hari. Saya bilang, kenapa ada checkpoint sekarang? Apakah ada tentara Israel yang masuk atau ada penyusup? Bukan. Karena rakyat Gaza sedang diracuni oleh narkoba. Disusupi dengan narkoba. Dia ingin merusak generasinya. Karena 70% warga Gaza itu remaja. Nah, pilihannya itu kalau menurut penjelasan dari teman-teman yang ada di Departemen Luar Negeri, ada 2. Dia mati dibunuh atau dia mati bunuh diri, depresi gitu. Nah itulah mungkin jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh Zionis Israel tanggal 7 Oktober yang lalu. Dan saya juga dengar dari teman-teman yang sedang berjuang, tidak ada pilihan, tidak ada gencatan senjata, tidak ada damai kecuali kemerdekaan. Itu yang tekadnya mereka. Kita minta Bapak Ibu yang hadir sini, selain menyisihkan rezekinya, juga doakan. Semoga bangsa Palestina terlepas dari penjajahan Zionis Israel. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, intisari ceramah dari Kiai Haji Abdul Muta'ali wal Fadl Mashkur. Hada amrun minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'ala Allahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Orang tua kita, guru kita, Abah Hanafi dan istri, para anak menantu dan cucu, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kesehatan, sehingga terus bisa membimbing kita. Para guru, para alim ulama, para asatidz yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Ar-Ridha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah salat menghadap ke Masjidil Aqsa 17 bulan. Jadi setelah Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, itu salatnya kiblatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa sampai tahun kedua Hijriyah, tepatnya tanggal 15 Sya'ban. Salat asar naik rakaat ketiga, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, sekarang arahkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Tadinya kemana tuh? Ke Masjidil Aqsa. Perubahan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu berubahnya berapa derajat? 180 derajat. Dari utara menghadap kemana? Ke selatan. Artinya apa? Aqsa itu bukan sesuatu yang asing, karena dia ulal kiblatain. Kiblat pertamanya kita umat Islam. Kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Nggak sempurna traveling kita, safar kita, jangan terlalu banyak traveling lah, kecuali ketika Masjidil Haram. Apa kata Nabi? Orang yang sholat di Masjidil Haram satu rakaat seperti sholat 100.000 rakaat. Jadi kalau ada orang pulang haji, pulang umroh, itu enggak sholat lagi, biarin, dia udah jamak takdim. Hah? Sudah jamak takdim. Subhanallah. Jadi kalau ada haji, ya, muktamir, pulang haji, pulang umroh, ikut organ tunggal, dia isya enggak sholat, zohor enggak sholat, karena dia sudah jamak takdim. Siapa yang sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, seperti sholat 1000 rakaat. Yang sholat di Masjid Al-Aqsa 1 rakaat seperti sholat berapa rakaat? 500 rakaat. Tuh, luar biasa Masjidil Aqsa. 3 masjid ini dijaga oleh Allah. Abraha bawa pasukan gajah 5.000, ya, berangkat dari Yaman untuk menghancurkan Baitullah, mengotori kesucian Masjidil Haram, nabrak Baitiz Zuhra. Apa itu Baitiz Zuhra? Klinik Ibunda Aminah dilahirkan. Kenapa disebut Baitiz Zuhra? Karena itu rumah sakit, nggak ada riba, tidak ada bohong, tidak ada malpraktek. Ini kita kan rumah sakit keren, amandel geger otak jadi. Itu gimana tuh Pak Farid ya? Orang dioperasi amandel yang kena otaknya, keren betul. Karena kita kebanyakan rumah sakit, kurang dokter. Di Gaza kebanyakan dokter, kurang rumah sakit, gitu Pak Farid. Subhanallah. Nah, itu gajah yang paling gede yang ditunggangi oleh Abraha. Siapa namanya? Mahmud. Makanya kalau punya anak ada nama lain, jangan kasih nama Mahmud. Itu nama gajahnya Abraha itu. Ya Mahmud, lima waqafta, kenapa diam? Kita serang itu Ka'bah Baitullah, nggak bisa gerak terus Mahmud. Subhanallah. Nggak lama Pak. Wa arsala alaihim tayran ababil. Burung ababil itu kecil nih. Batu yang dibawa 0,001 ons. Tapi tarmihim bihijaratin min sijil, walaupun kecil dari neraka. Nabi Adam kedinginan. Ya, mungkin kata sekarang ini pengen api unggun lah. Coba ambil bawa apinya dari neraka, kebakar.
asapnya doang kayak fosfor itu. Sebetulnya sekarang ini api fosfor doang tuh. Ya, dari neraka cuma asapnya doang. Jadi api unggun, jadi kebakaran. Subhanallah. Batunya kecil tapi apa? Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahu ka'asfin ma'kul. Hancur berantakan. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, siapapun yang niat untuk menodai kesucian Masjidil Haram, Allah kirim ababil. Masjid Nabawi, siapapun yang hendak mengotori, menghancurkan Masjid Nabawi, apa kata Allah dalam Al-Anfal? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Muhammad, jangan khawatir, kami kuatkan, kami jaga Masjid Nabawi dengan ribuan malaikat yang berbaris-baris. Dijaga Masjid Nabawi. Pertanyaannya, kalau Masjidil Haram Allah jaga dengan ababil, Masjid Nabawi Allah jaga dengan ribuan malaikat yang berbaris-baris, kemana ababilnya untuk Masjidil Aqsa? Kemana ribuan malaikat yang berbaris-baris untuk Masjidil Aqsa? Jawabannya 628 Masehi. Bertepatan dengan tahun 8 Hijriah, penaklukan kota Makkah. Apa kata Nabi? Yang mau selamat masuk ke Baitullah atau masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Setelah itu Nabi tawaf. Tawaf 7 putaran Nabi itu. Putaran terakhir selesai tawaf, Nabi berdoa di Multazam. Kemarin yang pulang umroh berdoa di Multazam, ngadep Multazam atau membelakangi Multazam? Menghadap, tapi tidak. 628 Masehi pasca penaklukan kota Mekah, Nabi berdoanya tidak menghadap Multazam tapi membelakangi Multazam. Kalau Nabi membelakangi Multazam berarti Nabi menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Disitulah wasiat Nabi buat kita. Kata Nabi, "Dzalikal Aqsa taraktuhu li ummati." Itu Masjidil Aqsa, pembebasannya saya serahkan kepada umat saya. Apa makna yang bisa diambil dari hadis ini? Nabi minta kita yang jadi burung ababilnya. Nabi minta kita yang jadi ribuan malaikat yang berbaris-baris itu. Jadi nggak nunggu. Makanya kalau bahasa Quran itu luar biasa. Ada orang yang berjuang dengan jiwa, ada orang yang berjuang dengan harta. Satu paket tuh. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta, satu paket. Ya, yang di sono ada yang berjuang dengan jiwa, yang di sini ada yang berjuang dengan apa? Dengan harta. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Subhanallah. Persiapkan jiwa-jiwa kalian, kekuatan kalian dan kuda-kuda. Kan gitu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ada yang jihad, ada yang berjuang dengan jiwa, tapi wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Ada yang berjuang pakai apa? Pakai harta. Makanya ketika para sahabat di Mekah nanya, "Mata nasrullah?" Rasul menang nih kapan sih? Capek kita di blokade, apalagi Gaza. Orang Israel kesusahannya, ketakutannya cuma tanggal 7 doang. Cuma 24 jam. Tapi orang Palestina 24 jam kali 75 tahun. Subhanallah. Jadi itu Aqsa, Nabi minta kita jadi burung ababilnya. Itu sebabnya coba tengok. Ada 2 umat Nabi berhasil dalam sejarah membebaskan Aqsa. Satu, Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga siapa? Yang tadi yang kedua Salahuddin. Yang ketiga siapa? Jamaah Majelis Taklim Ar-Ridha. Amin.
Subhanallah. Kan bajunya udah merah ini. Hah? Merah kan udah daftar kan? Subhanallah. Jadi satu paket tuh Quran tuh kalau ngomong, ya, berjuang dengan jiwa, berjuang dengan harta. Satu paket. Jadi jangan sampai harta aja enggak, apalagi doa juga enggak. Subhanallah. Gitu tuh ya. Jadi Gaza bukan orang lain, apalagi bagi orang Indonesia yang mazhab mayoritasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza. Subhanallah. Jadi kalau ada orang kunut subuh enggak mendoakan Gaza, heran. Itu madzhabnya jangan-jangan bukan Syafi'i, Pak. Syafi'i Abu. Subhanallah. Jadi Gaza itu bukan orang lain, tempat lahirnya Imam Syafi'i. Subhanallah. Kalau kita baca Quran, apa yang dikatakan Quran itu, ya, lambat laun itu akan menemukan benernya. Oh, ternyata benar kata Quran, ternyata benar kata Quran. Ya, apa kata Quran? Kejadian 7 Oktober kemarin tuh, hari Sabtu tuh ya. Memang Quran punya apa? Turhibu Nabi atau mesti menggetarkan lawan. Kita kalau lagi dijajah diam aja kan salah. Makanya dalam sejarah bangsa kita ada serangan apa namanya? Serangan Fajar. Kira-kira Palestina bakal merdeka nggak? Palestina bakal merdeka nggak? Subhanallah. Dari mana tahunya? Hah? Kata Quran. Gitu ya. Ayatnya apa? Subhanallah. Itu di ayat ke-7. Ciri Palestina merdeka ketika para pemimpin dunia ngajukan visa pengen sholat di Masjidil Aqsa. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Subhanallah. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikannya buat kalian. Jika kita bantu orang Palestina, tuh subhanallah kebaikannya balik ke kita. Kenapa? Kata Nabi, Al-Aqsa asimatu yaumil qiyamah. Kita kan nanti kumpul di padang mahsyar. Kalau saya tanya, padang mahsyar ya pada hari kiamat nanti kira-kira itu ada di desa mana? Segarjaya? Hah? Atau di GBK? Hah? Di mana nih? Di Stadion Patriot. Patriot mana Patriot? Atau di JIS? Enggak cukup. Jadi Aqsa itu ibu kotanya hari kiamat. Kalau ditanya di mana padang mahsyar? Di Palestina. Yang ada Aqsa-nya itu kata Nabi, Al-Aqsa asimatu yaumil qiyamah. Aqsa itu ibu kotanya hari kiamat. Dulu Jonggol diisukan pengen jadi ibu kota. Wah, berebut orang beli tanah di Jonggol. Kenapa? Meledak dia jadi ibu kota, panen. Harga tanah bisa apa itu? Bisa naik. Kenapa nggak beli tanah di Palestina sekarang? Biar hari kiamat punya lapak. Subhanallah. Belinya bukan beli tanahnya, nabung tuh tadi 5.000. Ya, nabung 50.000, bantu orang Palestina punya lapak nanti di Palestina. Apa ciri Palestina merdeka? Liyadkhulul masjidah kama dakhulu awwala marrah. Nanti para pemimpin dunia mengajukan visa pengen masuk ke Masjidil Aqsa. Soekarno mengajukan visa agar bisa sholat di Masjidil Aqsa. Di reject Pak Farid? Di reject. Tak bisa masuk Bung Karno. Pak Harto mengajukan visa agar bisa sholat di Masjidil Aqsa. Di reject, ditolak. Habis Soeharto siapa? Habis Pak Harto siapa? Pak Habibie mengajukan visa agar bisa sholat di Masjid Aqsa. Ditolak Pak Habibie. Gus Dur. Gus Dur itu beliau anggota Semen Peres. Benar. Tapi politik beliau luar biasa jangka panjang. Kata orang dia dekat dengan Yahudi. Tapi tengok dulu. Dengerin dulu cerita ini. Gus Dur di Budapest tahun 1990 ikut acara Simon Peres di Budapest. Katanya beliau pendukung Yahudi. Coba kita tengok. Habis pembukaan acara Simon Peres ya di Budapest, kata Gus Dur bilang ke istrinya, "Mah,
kita pulang yuk. Loh Mas, bagaimana pulang? Ini acara baru dibuka, baru 5 menit masih panjang. Kalau azab Allah turun gimana mah? Paham nggak? Luar biasa itu politik Gus Dur. Kalau azab Allah turun gimana? Artinya perlu bersiasat. Ya, perlu bersiasat melawan Israel. Mohon maaf, kita mesti bergandengan tangan. Makanya orang-orang Hamas belajar bagaimana bisa menerobos benteng Israel tuh yang lebarnya berapa Pak Farid? Bukan lebarnya, lebar bentengnya. Tebalnya 3 meter, dalamnya antara 5 sampai 10 meter. 28 meter dalamnya bisa diterobos. Jamaah mungkin dengar ayat fajasu khilalad diyar. Itu kemarin kejadian 2000 itu menurut kementerian menurut berita otoritas Hasan, otoritas dari Hamas. Tapi informasi dari IDF itu anggaplah TNI-nya Israel, Tentara Nasional Israel. Kata dia itu jumlahnya 313. Itu bisa merangsek bahkan menabrak betonnya Israel. 313 masuk, yang syahid baru 7 orang. Berarti sisanya berapa? Sisanya berapa? Banyak, biar cepat. Sisanya banyak, dan sekarang mereka terus bergelir ya. Itulah maksud ayat fajasu khila ladiyar, mereka masuk merajalela tuh Pak. Dan mereka nggak mau keluar. Dalilnya apa? Pantang pulang sebelum padam. Itu dalilnya itu. Dalil apa tuh? Damkar itu dalilnya itu. Pantang pulang sebelum merdeka. Subhanallah. Ini yang bikin tentara Israel ketakutan dia. Kenapa? Fajasu khilalat diyar, maka diamalkan. Itu sebabnya pejuang Hamas mensyaratkan kader inti mesti hafiz, mesti paham Quran nih. Nah, pemimpin dunia kalau dia mau masuk ke Masjidil Aqsa, itu detik-detik menjelang kemerdekaan. Presiden kita Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, siapa lagi? Gus Dur mengajukan visa tapi ditolak. Presiden setelahnya mungkin sedang haid. Subhanallah. Pak SBY juga sama mengajukan visa, ditolak. Abdul Muthalib ditolak juga visanya. Curhat Pak Farid. Subhanallah. Allah, dah segitu aja. Ya, semua kepala negara yang mengajukan visa agar bisa sholat di Aqsa ditolak. Erdogan, Recep Tayyip Erdogan ditolak juga sama. Semua kepala negara ditolak. Sebenarnya kenapa? Kalau kepala negara punya perhatian kepada Aqsa, waduh, ini yang paling ditakutkan oleh Israel. Itu kalau perang head to head, pejuang Palestina dengan Israel sendirian, cerita bisa beda. Ya, cerita bisa beda. Subhanallah. Maka dia dalam Al-Quran itu, orang jahat namanya disebut dalam Quran. Fir'aun, Haman, betul nggak? Korun, itu disebut namanya. Bangsa yang brengsek disebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad. Jelas tuh, dua bangsa brengsek, Ad, Thamud, satu tokoh Fir'aun. Ya. Yang brengsek-brengsek yang benar oleh Quran disebut jelas. Ya, apalagi Quran 2/3 ngomongin apa? Sejarah. Makanya Buya Hamka ditanya, Buya, kalau nyampain agama Islam
kepada masyarakat. Namanya apa Buya? Apa jawab Buya Hamka? Namanya ceramah. Apa itu ceramah Buya? Cerita penuh hikmah. Cerita, karena dia akan terulang terus tuh Pak. Kata Bung Karno apa? Jas merah. Subhanallah. Palestina dimerdekakan justru bukan oleh orang Palestina. Umar bin Khattab orang mana? Madinah. Salahuddin orang mana? Orang Irak. Nanti orang Empang. Nanti orang Empang. Subhanallah. Di Gaza rumah sakit cuma 34 Pak Farid. Negara mana yang punya rumah sakit selain kita? Eropa sama Turki. Subhanallah. Kita Indonesia. Luar biasa. Ntar ambil rumah sakit Ar-Ridha di Gaza. Dahsyat betul. Boleh tuh ya? Boleh. Subhanallah. Ada orang ya, dia selamat dari Shiratal Mustaqim kata Nabi. Tapi ketika mau masuk ke surga, transit dulu di rest area namanya Telaga Al-Kautsar. Minum dulu tuh Pak, capek ngasoh dulu Pak. Shiratal Mustaqim. Ya, lewat jembatan itu aja tuh dari depan ke sana yang jalan jelek Pak, nggak enak betul pakai Shiratal Mustaqim. Subhanallah. Ada muslimin kata Nabi selamat dari Shiratal Mustaqim tapi nggak bisa minum di Telaga Al-Kautsar, telaganya Nabi padahal. Nabi itu sayangnya ke kita luar biasa. Saking sayangnya Nabi nggak mau bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu Pak minta rekom ke Jibril. Jibril kasih tahu dong Muhammad, kangen nih, kangen, pengen ketemu Muhammad. Kita kan biasa kalau pengen ada jabatan minta rekom tuh Pak ya. Rekom siapa? Prof Ali kan gitu. Muhammad kangen, saya pengen ketemu, nggak bisa. Ada yang tahu nggak? Yang tahu sepeda dari Prof Ali. Siapa malaikat sampai Nabi menjelang wafat, Nabi nggak mau nemuin dia. Namanya malaikat Atid. Malaikat Atid itu sampai Nabi menjelang wafat nggak bisa ketemu Nabi. Kata Jibril, kenapa Muhammad? Selama Atid mencatat amal-amal buruk umat saya, selama itu dia nggak akan bisa ketemu saya. Coba sayangnya Nabi luar biasa. Ya. Karena tupoksi malaikat Atid mencatat amal buruk, Nabi nggak mau nemuin dia. Mau dapat rekomendasi dari siapapun. Rekomendasi dari Haji Sardi ditolak. Subhanallah. Tuh lihat sayangnya Nabi kepada kita umatnya. Tapi ada umatnya selamat dari Shiratal Mustaqim, mau minum Telaga Kautsar, ditendang oleh malaikat. Bangun datang lagi mau minum, ditendang lagi oleh malaikat. Dia berupaya gagal terus, ditendang terus. Ya Jibril, itu umat saya. Kenapa nggak boleh minum di Telaga Al-Kautsar? Muhammad, dia selamat di dunia nggak peduli sama saudara sesama muslimnya. Maka dia kata Nabi apa? Man la yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Orang yang nggak peduli dengan urusan sesama muslim bukan bagian dari umat Rasul. Jadi itu faktanya nanti itu di Telaga Kautsar Pak. Nggak dapat minum padahal lebih putih dari mana? Air susu. Lebih dingin dari es, lebih manis dari madu Pak, nggak bikin diabetes. Subhanallah. Tapi ada umat yang nggak bisa minum. Siapa dia? Yang nggak peduli. Kata Nabi, "Dzalikal aqsa taraktuhu li ummati." Itu Masjidil Aqsa pembebasannya saya serahkan kepada umat saya. Jadi Nabi minta kita yang jadi burung ababilnya. Sekarang negara-negara Arab yang enggak bantu Palestina Pak, kaget dia. Ya, Mesir, Jordan, negara-negara sudah normalisasi dengan Israel, kaget kok bisa pejuang Hamas itu bisa melakukan serangan luar biasa, kaget karena yang dibangun apa itu? Nama baik, pencitraan, image Israel negara paling kuat, negara paling hebat. Maka beberapa negara Arab takut sehingga normalisasi. Dikasih pelajaran sama pejuang Palestina. Oh, kami bukan siapa-siapa, tapi kami tidak bisa diinjak harga diri kami. 7 Oktober kemarin jadi saksinya. Subhanallah. Gitu tuh ya, jangan berhenti aja.
Palestina pasti merdeka. Kenapa? Cirinya ketika orang, para kepala dunia mau masuk ya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Cuma Al-Quran ngasih tahu karakter siapa yang bisa membebaskan. Pemimpin bagaimana? Namanya ibadat lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal diyar. Kata ibad dalam Quran itu, kata ibad selalu dia nempel sama Asmaul Husna. Subhanalladzi asra bi abdihi, hamba Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina la yamshuna fil ardi hauna, hamba Allah. Jadi kemenangan bukan karena alutsista. Kemenangan ketika kita punya relasi yang kuat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu tuh ya. Nah, ini tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Al-muslimu ba'duhum ila ba'din yashuddu ba'duhum ba'dha. Bahkan kata Quran itu, Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau ngomong ketika menafsirkan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang yang punya iman yang bisa berukhuwah. Jadi semakin tinggi iman, ukhuwah semakin apa? Semakin kuat. Semakin lemah iman, ukhuwah semakin apa? Semakin lemah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.